Di antaranya yang sudah kita bahas terdahulu, Nabi bersabda, "La taqaddamu Ramadan." Jangan kalian mendahului puasa Ramadan bisawmi yaumin wala yaumin, dengan berpuasa sunnah sehari atau 2 hari atau berapa hari? 15 hari setelah nisfu Sya'ban. Ya, ini dilarang oleh Rasul. Kemarin sudah kami kasih tahu contoh-contohnya bahwa yang tidak boleh berpuasa itu adalah orang-orang yang mereka ya. Jadi Nabi katakan orang-orang yang tidak biasa tidak boleh puasa sunnah. La taqaddamu Ramadan, jangan kalian mendahului puasa Ramadan dengan berpuasa sehari atau 2 hari sebelum datangnya 1 Ramadan, kecuali illa rajulun kana yasumu shauman, kecuali seseorang yang sudah biasa menguasai puasa sunnah, fal yasumhu, maka tidak apa-apa bagi orang ini untuk berpuasa. Jadi yang tidak boleh adalah orang yang tidak biasa puasa sunnah. Dalam riwayat Imam Bukhari Muslim 1 hari atau 2 hari. Dalam riwayat Imam Tirmidzi 15 hari. Nah, ini ilustrasinya nanti yang sudah kita contohkan. Orang yang pertama puasa sunnah, kita tanya, umpamanya besok hari Selasa Ramadan tanggal 1, kenapa Anda berpuasa hari Senin? Dia menjawab puasa sunnah, Ustaz. Kita tanya lagi, istiqomah tidak? Tidak. Ini hitung-hitung saya mau pemanasan, warming up. Tidak boleh, batalkan, makruh. Hukumnya makruh kepada yang tahrim. Yang kedua, Bapak puasa apa Senin? Besok Selasa, insya Allah 1 Ramadan. Saya puasa sunnah Bapak. Istiqomah tidak? Alhamdulillah, saya tidak akan tinggalkan Senin. Boleh nggak orang ini? Boleh. Yang ketiga, ibu kenapa mau puasa Senin ini? Pak Ustaz, saya bayar puasa kodok tahun kemarin 5 hari. Ini hari Senin hari terakhir. Berarti puasanya bukan sunnah lagi tuh, wajib. Terus lanjut, nggak apa-apa. Yang keempat, Bapak puasa apa? Saya puasa kodok Ustaz, tahun kemarin saya musafir naik pesawat terbang ke Irian Jaya, di pesawat semua pada makan, saya ikut makan juga. Ya silakan, nggak apa-apa. Namanya juga musafir. Umpamanya Pak Haji Suprapto punya pesawat pribadi dari Halim ke Bandung, cuma 15 menit take off langsung landing, take off landing dari Halim ke Bandung bisa. Berapa banyak konglomerat Jakarta yang punya pesawat pribadi? Emang dosa itu? Pak Ali aja pesawatnya sampai berapa? Yang dibawa ke Maladewa itu dosa. Hadirin, ada orang dari Jakarta ke Bandung naik pesawat terbang cuma 15 menit. Di pesawat boleh makan nggak? Boleh. Orang udah musafir kok ke Bandung. Wong kalau kita naik mobil 120 km, Pak. Ya, Nabi katakan kalau jarak musafir sudah 85 km ke atas boleh berbuka, nggak apa-apa. Cuma kalau dilanjutkan puasa lebih aman, kan tidak susah musafir. Nah, ini 80 km bukan keliling-keliling sebagai sales di Jakarta, keliling-keliling. Kalau sudah dari Tanjung Priok, Tanah Abang, Jokongan, Bintaro, Pondok Indah, ke Klender, terus ke muter lagi sehari 100 km, tapi dalam kota belum musafir itu, belum boleh ke tempat yang kuat. Baik, kita yang kelima, Bapak kenapa puasa hari Senin? Saya begini Ustaz, anak saya kan mau ujian masuk kantor perusahaan minyak, kalau diterima itu gaji pertamanya 30 juta. Ada tempat ini. Jadi gimana maksud Bapak? Ya saya bernada, ya Allah kalau anak saya diterima dengan murni tanpa sogok menyogok, ya Allah saya nazar puasa sehari, diterima. Sekarang ini 30 Sya'ban
Syaban saya puasain hari terakhir bulan Syaban. Boleh tidak? Wajib, bahkan hukumnya apa? Wajib, jangan dibatalkan. Baik. Ya. Boleh, memang seperti itu. Jadi nazar sebenarnya sebuah janji ibadah kepada Allah kalau permintaannya dikabulkan. Tetapi jangan suka ngobrol janji kepada Tuhan. Boleh sekali-kali, ya Allah, kalau anak saya lulus, saya nazar berpuasa sehari. Ya Allah, kalau anak saya lulus ujian SMA aja, saya nazar puasa setahun. Wah, ini berat. Ya kalau nazarnya tidak terkabulkan, berarti dia tidak wajib berpuasa. Boleh. Yang tidak boleh nazar untuk perbuatan dosa dan maksiat. Kalau saya naik pangkat eselon 2, maka saya akan ngasih minum anak muda di depanku satu kerak whisky. Baru. Sifatnya makruh tahrim, 80%-nya haram. Kalau yang haram mutlak 5 hari aja setahun. Idul Fitri, Idul Adha, dan hari Tasyrik, itu yang haram. Kalau ini makanya disebut makruh tahrim, tapi yang lebih berat kepada yang haram. Karena ada makruh namanya makruh tanzih. Makruh ada dua. Yang pertama tanzih, makruh biasa kayak makan pete, jengkol. Kalau merokok makruhnya tahrim. Kalau yang makruh tapi tahrim. Ya. Nah, puasa pada hari ini pun bagi yang tidak istiqomah makruhnya makruh. Kemudian Nabi bersabda, riwayat Imam Bukhari Muslim, An Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, beliau berkata, sami'tu Rasulullah, aku telah mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam yaqul, beliau bersabda, idza ra'aitumuhu fasumu, kalau kalian melihat bulan sabit maka berpuasalah, wa idza ra'aitumuhu fa'aftiru, kalau kalian melihat bulan sabit lagi maka berlebaranlah, wa in humma 'alaikum faqdurulah, kalau ternyata kalian ditutupi awan maka hitung aja itu, sempurnakan bulan Syaban atau Ramadan 30 hari. Ya, fa'akmilu dalam riwayat Imam Bukhari, fa'akmilu iddah salasin, sempurnakan saja bilangan hari Ramadan atau Syaban 30 hari. Karena memang bulan dalam Islam cuma 29 sama 30. Hadirin, hadis ini menunjukkan bahwa untuk penentuan satu Ramadan yaitu dengan melihat bulan sabit. Kalau dengan pakai hitungan maka masih boleh sebagai sarana pelengkap saja, bukan utama. Sehingga ditinggalkan melihat bulan sabit cuma pakai hitung saja, tidak boleh. Kalau bulan sabit dipakai sebagai pokok utama, hitungan sebagai pelengkap. Karena Idul Fitri dan Ramadan yang 5 tahun, 50 tahun, 100 tahun itu sudah bisa dihitung. Nah, tapi sebagai pelengkap jaga-jaga ini. Kita lihat coba kenyataannya. Kalau hitungannya akurat, itu akan keluar juga bulan sabit bilang. Kalau kita yang nggak usah repot-repot, tinggal buka TV One sama Antv, ya. Jangan Metro TV. Metro dulu Jokowi. Saya juga dulu Jokowi, Pak. Gubernur. Sebagai gubernur. Hadirin, kita lanjut. Jadi kita nggak usah repot-repot ini naik atas loteng bulan sabit, berarti nggak juga caranya. Bulan sabit itu kalau nongol di arah kiblat, dia ganti di sana. Nongol dia udah. Jadi hadirin, kita cukup ikut sidang isbat. Tapi mudah-mudahan Pak Menteri Agama sudah diganti. Karena nggak etis juga koruptor mau sidang isbat itu.
Tapi udah diganti kan masih belum. Udah Pak Lukman Hakim. Oh ya, Lukman Hakim. Paling tidak ya orang yang dalam dugaan begini kan biasanya nyangkut juga, mau lawyernya yang berapa miliar 1 jam itu tetap nyangkut ya. Jadi nggak bagus image orang Islam. Oh ini koruptor haji gitu ya, mau ngetok palu. Ya semoga diganti, ini yang risaunya kita begitu. Paling tidak kan ada wamen Pak Profesor Nasaruddin Umar ya. Baik, ini Pak ini lebih ngerti seharusnya Pak Nakmu sebagai PLT-nya. Hadirin, ketika kami melanjutkan umat Islam ikut kepada pemerintah, tidak mengikutkan egonya dan bermadhabnya pada ormas. Nah sekarang kan Pak Din Syamsuddin ini sebagai ketua Muhammadiyah sudah jadi ketua MUI. Semoga beliau pun mau mengalah, mau kirim pasukannya itu para ahlinya maksud saya, para ahlinya ke Departemen Agama untuk ikut sidang isbat, sehingga umat Islam nggak berpecah terus. Ini masalah ginanya nggak kelar-kelar. Kan ini intinya kepada persoalan ormas. Kalau mereka nggak mau putuskan, tetap udah nggak ngirim ini. Pokoknya kami buat sendiri. Kan tampil beda terus. Padahal NU, Al-Irsyad, Persis, FPI, An-Najah, apa itu? Ya, daripada Al-Irsyad, kemudian Hizbut Tahrir, kemudian PKS, semua ngirim itu sidang isbat. Seluruhnya lah, banyak. Ya, daripada ormas Islam, cuma satu aja yang belum. Cuma nggak tahu tahun ini kira-kira mereka udah nentuin duluan nggak atau belum. Sudah juga, berarti emang keras kepala. Kita kan punya pemerintah, atiullah wa atiur. Kalau gini udahlah, nggak usah menjadi warga negara yang baik aja. Kan kita diperintahkan jadi warga negara yang baik. Oh saya aja sekalipun buat si mobil pakai nyogok tetap saya bayar. Karena nggak mau kena polisi nanti. Pak Ustadz kok nggak punya SIM? Saya berusaha Pak jadi warga negara yang baik. Sekalipun udah ujian berapa kali nggak selesai, harus ngeluarin duit juga tambahan 30.000. Ya nggak apa-apa lah, bukan saya dosa. Kalau kamu menghubungi, kalau kita untuk hak kita nggak ada, atau jadi pakai nyogok, kan udah kita bahas. Jadi kita nggak berdosa, yang berdosa yang di orang dalam ngomong itu. Jadi hadirin, dalam masalah ini kita berusaha menjadi warga yang baik. Begitu juga ketika nanti Menteri Agama akan tutup palu sidang isbat, Ramadan, Jatim dan lain sebagainya. Baik. Hadirin, jangan dipelajari ketika membahas masalah ini. Ya, Bapak Ibu, ada Nabi ajarkan kita doa-doa per waktu, per hari, per perilaku. Doa contohnya per waktu setiap hari, yaitu habis terbit matahari, terbenam matahari. Itu ada doanya tuh. Akan terbit asbahlah, wasbahan mulkulillah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar, Muhammadin as'alika khairah hidup, sampai akhir. Kemudian kalau yang per apalagi per perilaku, contohnya kalau kita mau hidup paling tidak bismillahirrahmanirrahim, amutu wa ahya, mau naik kendaraan subhanallah bismillah, itu kan per perilaku. Nggak mungkin kalau orang mau nyetir mobil atau nyetir motor bacanya bismillahirrahmanirrahim masuk kali nanti. Hal itu per perilaku. Ada juga doa yang per bulan. Doa dari Nabi per bulan ini diantaranya yang jarang diucapkan oleh umat Islam. Ini sekarang kita bahas. Apa sih doa per bulan itu Ustaz? Ada. Baca doa bulan sabit maksudnya. Rawahu Tirmidzi, riwayat Imam Tirmidzi, wa qala hadisun hasan. Beliau berkata hadisnya hadis hasan. Riwayat Imam Tirmidzi. Nah, hadirin, ini doa yang dibaca tiap bulan. Doa melihat bulan sabit. Nanti ketika malam kedua nih, kalau malam pertama enggak mungkin, karena malam pertama itu bulan sabit cuma nomor berapa menit aja. Kadang-kadang berapa derajat, kadang-kadang masih prematur dan susah dilihat gitu. Nanti insya Allah malam kedua, buka puasa pertama dulu. Buka puasa pertama, malam kedua, Anda menghadap kiblat, ada bulan sabit, baca doa ini. Ini dibaca tiap bulan. Allah
Rushdin, bulan sabit yang biru, wa khair dan kebaikan. Jadi ini doa dicatat di hafal. Apa enggak? Saya suruh langsung hafal. Allahumma ahillahu alaina bil amni wal iman was salamati wal islam rabbi wa rabbikallah ila rushdin wa khair. Di dalam hadis riwayat Imam Nasa'i, Imam Tirmidzi, bagian ulama katakan hadisnya sahih, dari Ibunda Hafsah Ummul Mukminin. Nama Hafsah ini istri Rasul, dari putrinya siapa? Umar. Kalau Aisyah istri Rasul dari putri Abu Bakar. Memang dua khalifah besar ini sebagai mertua dan dua lagi sebagai menantu. Mertuanya Sayyidina Abu Bakar dan menantunya Utsman dan dua mertua, dua menantu. Nabi bersabda, ini dari Bunda Hafsah. An Nabi sallallahu alaihi wasallam qol, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, man lam yubayyi siyam, siapa yang tidak niat puasa qabla fajri, dari malam hari sampai azan subuh, fala siyama lahu, tidak sah puasanya. Dalam riwayat Imam Darawaqutni, Nabi lanjutkan, Imam Darawaqutni meriwayatkan, la siyama, tidak sah puasa seseorang, liman, bagi orang, lam yaqifu, yang tidak meniatkan minal lail, pada malam hari. Jadi Bapak Ibu, ini dalil dari Rasul kalau puasa itu punya interval waktu yang sangat panjang, dari sejak terbenam matahari sampai azan subuh. Itu waktu niat. Dan nggak usah disalah-salahkan umat Islam. Anda mau yang mana? Pakai niatnya itu. Asal ada dari 4 madhab, silakan dipakai. Ini saya contohkan. Yang pertama, Ustaz, saya niatnya nggak pakai itu nawaituan. Saya niatnya dalam hati. Ada yang berusaha. Nggak pakai itu nawaitu sama beli. Saya dalam hati. Memang ada Rasul bersabda, niatlah puasa Ramadan dalam hati. Ini orang kalau mau cuma ada terlak kayak begitu, pokoknya hati kalau ada orang ini ada contoh dari Nabi juga. Ini perkataan yang sangat naif. Orang yang tidak mengerti ilmu usul, perkataan tidak faedah. Perkataan Nabi tidak lah, kalau orang Nabi tak kuat, Nabi juga mengisahkan dari Nabi. Seharusnya tidak usah pakai Quran, tidak usah paru-paru banyak. Jadi hadirin, kalau ada orang yang berkata itu tidak sama dari Nabi, itu bukan kata orang berilmu. Karena kaidah dari Nabi itu sudah betul-betul merupakan dari Al-Quran dan Sunnah. Kaidah dari Nabi, namanya al-wujud muqaddam, yang wajib didahulukan.
atau udah jam 11 malam. Biasanya kan Pak kalau mau lebaran apalagi yang kerja di konveksi itu kalau dulu bisa 2 kali lipat. Jadi banyak jam 8 bisa jam 11. Kenapa? Ngejar apa? Target. Akhirnya dia pulang udah capek banget, nggak pernah niat, nggak ada tindakan-tindakan untuk puasa. Tiba-tiba menjelang aja tidur, bangun-bangun, Allahu Akbar, as-salatu khairun minan naum, sudah ada subuh. Wah,
kafirnya para sahabat. Oh, baru itu naik hitam lah kita. Nah itu akidah. Itu golongan siapa berarti? Syiah kan gitu. Jadi permasalahan-masalah niat, subuh kunutan, tarawih mau 8, mau 20, itu semuanya udah harus ikhlas dengan perbedaan pendapat ini. Ini menunjukkan hazanah ilmu umat Islam kan. Hazanah. Sering nonton hazanah kan? Baik. Ada yang tanyakan sampai sini? Ya ini hadisnya baru saya mau sampaikan. Sekarang ini. Jadi pertanyaannya mau kita dibaca. Ini yang mau saya sampaikan persis tuh di hadis itu. Tinggal diturunin sedikit. Nah, nih coba lihat. Riwayat Imam Muslim, "Dakhala alayya Nabi," kata Aisyah, Nabi pernah datang kepadaku pada pagi hari sambil berkata, "Hal indakum syai?" Wahai Aisyah, ada sarapan enggak? Qulna la. Kata Aisyah, enggak ada, Pak. Pak, ya Rasul, enggak ada. Kata Rasul, "Fa inni idzan shaim." Ya udah, aku niat puasa sunnah. Ini udah jam 8 pagi. Tapi untuk puasa sunnah boleh diniatkan dari jam 8 pagi dengan syarat dari azan subuh belum ngopi, makan, minum, berrokok. Belum itu semua tuh. Dari azan subuh dia belum apa-apa. Datang ke rumah. Ada makan enggak, Bu? Tidak ada. Udah tidak. Boleh. Ini konteks hadisnya yaitu ketika Nabi bertanya ada sarapan tidak? Enggak ada. Para ulama enggak memakai letterlock ini. Hati-hati nih Bapak Ibu dengan kaum letterlock. Ngerti enggak letterlock? Orang cuma mau letterlocknya kayak begitu itu aja. Anda lihat apa puasa? Iya, saya kan biasa Senin Kamis. Tetapi tadi saya lupa sahur, juga lupa niat, ketiduran juga tadi jaga ibu di rumah sakit. Bangun jam 8. Saya biasanya puasa Senin Kamis, dari Kamis nih. Saya niatan enggak boleh. Kenapa? Harus kejadiannya kayak Rasul, minta makan, cari sarapan enggak ada, baru puasa. Wah, ini orang letterlock banget. Enggak ngerti kaidah yang ulama buat. Dari mana? Artinya berarti orang ini betul-betul enggak memakan yang namanya usul fikih. Dalam usul fikih, para ulama sepakat membuat satu kaidah. Al-ibratu li umumil lafzi la bi khususis sabab. Yang dijadikan dalil adalah keumuman kejadian, bukan sebab yang khusus. Saya ke Bantul tahun lalu mudik lewat Bantul pulangnya, berhenti ada orang-orang jual sate. Bu, ini sate opo? Sate asu Mas. Sate anjing. Iya. Kan halal menurut kami. Guru siapa? Syekh Sukino dari MTA Majelis Tafsir Quran. Aduh. Iya kan kalau gimana Mas? Iya kan Mas, kan Allah dan Rasulnya enggak pernah bilang anjing itu haram, enggak pernah. Wah, sebenarnya letterlock nih, kaum letterlock sesat. Terus ini tulang apa? Ini gajinya. Kalau ini gajinya gaji babi. Ini tulangnya, ini sate kikilnya pun kikil babi. Aduh, kok bisa begini sih Mas? Saya bisa Mas. Kata guru saya, Allah berfirman dalam surat Al-An'am 145, yang Allah haramkan itu bangkai, darah mengalir, lahma khinzir, daging babi. Jadi Allah cuma berkata daging babi, tulangnya halal bisa. Ini kenyataan loh Pak. Bapak boleh survei ke Jogja, ke Solo, ada majelis yang sesat sekarang sedang beredar namanya MTA, Majelis Tafsir Al-Quran. Jadi satenya sate asu, gajinya gaji babi, kikilnya kikil kulit babi. Kan Allah nggak berkata kulit itu haram. Yang Allah bilang lahma khinzir. Coba buka di kamusnya. Lahma itu artinya apa? Daging. Masya Allah, di mana sih pakai ini? Ini majelis ulama harus bertindak, Menteri Agama, supaya aliran sesat tidak makin ini, tidak makin parah itu. Pernah itu nggak saya suki? Belum. Baik, hadirin, kalau orang makainya cuma letterlock berbahaya. Contohnya dalam Al-Baqarah 221 Allah katakan, nisa'ukum harsul lakum
Faktu harsakum anna syi'tum. Istri kalian sebagai sawah ladang, silakan datangi ladang dari mana kamu suka. Berarti anal seks boleh tuh. Ini Al-Quran bilang kayak gitu. Sesat? Mana boleh anal seks. Kemudian lagi di dalam hadis riwayat Imam Muslim, Abdullah bin Abbas berkata, Nabi menjamak sholat di Madinah, nggak musafir, nggak ada hujan, nggak ada ketakutan, zuhur dan asar, maghrib dan isya. Wah, betul ya. Zohirnya begitu. Apakah boleh diamalkan tanpa bimbingan ulama? Tidak boleh. Coba aja Masjidil Aqsa mulai besok itu asar digabung, maghrib isya digabung terus panjang tahun. Kalau nggak nyata masuk koran segera. Padahal hadisnya ada, misalkan kamu tahu. Jadi Bapak Ibu, letter lock itu dipergunakan ketika dibutuhkan. Ya, tetapi ketika dalam ayat ini maksudnya bahasa sastra Arab ini sangat tinggi. Jangan sastra Arab, bahasa kita aja. Ini cuma sih Ustaz Qasim, saya nggak pernah lihat batang hidungnya. Apakah saya cuma melihat batang hidung Ustaz Qasim? Ini sastra Indonesia nih. Yang namanya apa nih? Dulu lagi belajar SMP itu, saya kok nggak pernah lihat Ustaz Qasim batang hidungnya. Maksudnya saya bukan mau ngeliat batang hidungnya doang, tapi seluruh tubuhnya orangnya itu kan gitu. Ini Allah sebutkan lahmat izin daging babi, maksudnya bukan dagingnya doang yang haram, sehingga kulitnya halal, kupingnya halal, jadi keripik babi, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Bahaya, bertobat. Baik. Jadi ini saya pengen yang ada aja nanti berburu-buru ya. Kita lanjutkan. Kemudian Rasul datang pada hari yang lain. Kami kabarkan, dia lana ais, ya Rasul, ini kita dikasih sama tetangga. Bapak Ibu, saling memberi kepada tetangga ini sangat dianjurkan, sekalipun dia non muslim. Tetapi kalau kita beri ke tetangga buah atau apa, dari Jawa nih kita bawa singkong atau mangga gitu ya. Kalau dia ngasihnya sop kambing, itu apa sih? Harus dicermati, jangan diterima dimakan langsung. Takutnya di rumahnya itu udah masak B1 B2. Karena kalau di rumah mereka masak B1 B2 nggak bakal suci selama-lamanya, kecuali mereka masuk Islam dulu. Nah, tetap ada terima, jangan langsung kasih kucing di hadapannya. Memang sini, itu nanti orang marah. Terima aja dulu, nanti dimusyawarahkan di rumah. Telepon orang jangan dimakan. Tapi kalau kita ngasih nih mangga, dipulangi lagi ke piringnya berupa roti, ada tulisan roti majestic, halal, halal. Jadi saling membagi itu ada zaman Rasul kepada tetangga. Jangan hidup beberapa puluh tahun, nanti ini gak bisa dibagi ini. Paling enggak rambutan segentet kan murah, cuma 3.000. Ya, tapi kalau segentetnya yang rapian kan lebih afdol. Akhirnya Nabi berkata, hari ini kata Rasul, mana Aisyah makanannya? Kalau kamu asbatu shaiman, tadi saya berpuasa. Maka Nabi, ayo sini kita makan bareng-bareng. Masya Allah. Hadis ini menunjukkan puasa sunnah milik Anda. Anda mau batalkan boleh, tapi ingat nih, ini kan sunnah Rasul nih, tapi sunnah yang tidak dianjurkan. Artinya apa? Ketika Anda berpuasa sunnah Senin Kemis, ketika ada yang cuma nawarin nih makan permen kojek, iya saya terima sunnah Nabi, langsung dibatalin, bukan. Ini memang sunnah Nabi, tapi hukumnya adalah jaiz. Ingat Bapak Ibu, ini memang sunnah Nabi, tapi hukumnya apa? Jaiz, yaitu boleh. Sunnah Nabi bukan yang dianjurkan ini. Sunnah Nabi yang dianjurkan contohnya apa? Tahajud, gitu kan? Zikir habis sholat, ini dianjurkan. Ini sunnah Nabi juga, tapi hukumnya bukan dianjurkan, bukan mustahab pun, tapi hukumnya apa? Boleh, jaiz. Karena nggak logik kalau Anda setiap puasa sunnah, kemudian dapat ditawarkan langsung ini bilang, ini sunnah Nabi nih, Nabi bilang ada makanan langsung dimakan ketika lagi berpuasa. Bukan sunnah yang dianjurkan, tapi sunnah yang hukumnya jaiz. Karena ada sunnah Nabi yang haram bagi kita. Contohnya apa? Menikah lebih dari 4. Contohnya apa? Sholat sunnah ba'diyah asar. Contohnya apa lagi? Jarak hukumnya bagi Rasul tidak najis. Itu sunnah Rasul semua, tapi haram bagi. Kalau ini yang dibolehkan saja. Lebih aneh lagi ada orang bilang, Anda kalau lagi puasa sunnah diajak makan si Padang, ayo itu di restoran Haji Amir.
batal aja udah, nggak usah dilanjutkan lagi. Nah, Bapak Ibu, ini praktek kayak begini semuanya untuk puasa. Puasa sunnah boleh diniatkan setelah jam 8. Kalau ada yang puasa sunnah mau batalkan tidak berdosa. Kalau puasa wajib tidak boleh, kecuali sudah sehat, sudah sakit dan lain-lain. Terus ada yang lain Pak? Kita di sini sudah ada yang pernah ngajar usul ini? Belum. Ya, waktu pelajar sama ini. Buat makan otak. Tanya contohnya Darul Maqasid Muqaddam ala Jalbil Masalih. Contohnya apa? Kaidahnya itu artinya Darul Maqasid menolak kerusakan itu diutamakan ala Jalbil Masalih daripada mengambil maslahat. Ini bisa dipraktikkan dalam apa? Dalam contohnya anak-anak di masjid ribut, yang diusir. Kalau diusir berarti kan menolak kerusakan. Nah, menolak kerusakan, maksudnya kalau anak-anak udah ke masjid lebih rusak, nggak apa-apa mereka di masjid, tapi nanti pelaksanaan akan dijaga. Contohnya lagi, al-hukmu biyadihi ma'al illah wujudan wa adaman. Hukum itu berdasarkan alasan-alasannya. Kayak tadi, Anda puasa Senin istiqomah tidak? Tidak. Batal. Alasannya karena nanti katakan nggak istiqomah, batal kan? Tapi kalau istiqomah nanti ulama buat banyak. Ini sama ini yang paling makan otak. Makan otak maksudnya susah begini. Apa kalimat umum, apa kalimat khusus, apa yang cukup mujmal, apa yang dengan cukup pos dan lain-lain. Ya. Itu. Ibu ada tanya? Ya, Bapak. Kenapa Pak? Waalaikumsalam. Boleh, boleh. Boleh dilakukan. Doa kami ini kan, boleh. Yang nggak mau, ya nggak apa-apa. Ya. Biasanya itu Pak kalau yang membolehkan begitu itu jalurnya kepada usul fikih dan kaidah-kaidah fikih milik mazhab Syafi'iyah. Sehingga mereka kalau baca doa bareng-bareng hadis apa? Habis sholat lima waktu, Allah mengangkat salam kan ditambah. Padahal hadisnya Allah mengangkat salam, Allah salam, kalau kalian. Nah kalau orang nggak pernah ngajar usul fikih dan kaidah fikih mazhab Syafi'iyah, itu sampai guru terus kepada ulama. Kok ditambahin Allah mengangkat salam, wa ini kayak salam, bahkan Allah bana salam, wa inna jannah. Makanya nggak semudah itu. Harus belajar betul matang tentang mazhab. Secara singkat katakan, Anda boleh pakai doa kami, boleh juga tidak. Boleh juga doa sendiri-sendiri. Yang jelas nggak ada hadisnya Nabi baca apa setelah tarawih. Itu jelas. Nggak pernah ada hadisnya Nabi baca ya apa. Bebas ya. Selama dia tidak menyimpang. Kalau hadis tarawih dangdutan baru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.